Halo Lur, jumpa lagi dengan saya Anom. Kita akan membahas tentang pohon serut yang beberapa bulan lalu sempat kita pindahkan dari ground naik ke pot yang ukuran XXXL. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di sini sambil ngecek pohonnya. Ternyata pohonnya hidup, tidak mati, tidak stres. Jadi dipindahkan beberapa bulan berikutnya langsung nembak, langsung hidup kembali ya Lur ya, langsung pada sehat. Ya memang beberapa ada yang mati ranting sedikit, beberapa ini ada yang kering seperti ini karena dulu pas proses pruning mungkin terlalu kenceng, mungkin terlalu kuat, jadi mati Lur. Selama pemindahan kemarin banyak yang patah ranting ya Mas? Banyak yang patah-patah ranting, itu yang kecil-kecil itu ada yang patah, jadinya ujungnya kering tapi bawahnya hidup lagi Lur. Kalau besaran cabangnya itu udah proporsional belum sih Mas? Belum, kalau untuk proporsionalnya sih belum, makanya kita menggunakan pot gede sekalian, tujuannya untuk ground juga karena medianya banyak ini Lur. Tergolong sukses ini Lur mindahnya Lur. Biasanya serut itu juga gampang-gampang susah, kadang ada yang dipindah mati, ada yang beda langsung sehat. B1-nya itu kemarin disemprot keseluruhan tanaman atau cuma di akarnya aja Mas? Apanya? B1. B1-nya cuma di bagian akar. B1-nya kemarin disemprotkan di akar aja Lur, kemarin Lur. Kenapa nggak pakai pasir Merapi Mas? Kan kita deket banget nih ke Merapi. Kalau pasir Merapi itu bisa dipakai untuk nanam, tapi hasilnya tidak bagus. Karena apa? Pertama, pasir Merapi itu cenderung lebih tajam. Kedua, pasir Merapi itu mengandung belerang. Jadi kalau kena air nanti akan jadi padat banget seperti semen itu. Jadi akar-akar yang mau nembus itu sulit. Makanya kalau pohon ditanam pakai pasir Merapi itu awalnya hidup, cuma nembaknya atau gedenya itu lama karena akarnya itu sulit banget untuk nembus kemana-mana karena keras. Itu Lur. Kalau mau dipindahin kemarin tuh pruningnya berapa lama Mas? Apanya? Pruningnya? Pruningnya 2 hari ini kemarin Lur. 2 hari sebelum pemindahan? 2 hari sebelum pemindahan, 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam setelah getah itu berhenti. Kalau umpama pohonnya itu kecil, pagi di pruning, sore dipindah berani. Oh itu berarti biar tunasnya tumbuh dulu atau gimana tuh Mas? Enggak, untuk mengurangi tingkat kestresan karena getah itu kalau posisi mengalir nanti resikonya pohon kisut Lur, atau menyusut kisut itu. Terus sekarang tumbuhnya udah sesuai harapan belum Mas? Tumbuhnya udah sesuai harapan, jadi ini sudah tumbuh, sudah sehat, tinggal nunggu los-losannya aja. Kita akan loskan lagi sampai panjang-panjang, nanti 1,5 meter berikutnya itu baru kita nanti akan kita pilih-pilih lagi. Tujuannya apa? Biar akar itu tidak stres. Kalau posisi belum panjang kayak gini sudah kita press lagi, nanti bisa stres pohonnya. Biar bahasanya itu biar hidup banget, habis itu kita siksa lagi gitu loh. Seperti ini. Kira-kira sekarang ada perawatan nggak Mas? Paling cuma penyemprotan aja. Kalau umpama nanti kita cek ada hamanya, kita semprot pakai pestisida. Nanti kita siram pakai B1 untuk vitamin biar pohonnya sehat lagi, lebih sehat maksudnya. Nah kalau umpama nanti kita bisa sikat pohon batang-batangnya itu biar kelihatan bersih, lumutnya nggak ada seperti ini. Kerapatan daunnya udah gimana ini Mas? Belum rapet sama sekali. Ini masih banyak sekali PR-nya. Belum apa-apa ini Lur. Ini baru proses 20-30%. Tapi untuk mahkotanya dan lain-lainnya udah sesuai? Udah kelihatan di sisi atas itu mahkota utamanya ini.
Ini masih menyuburkan lagi, masih mengeloskan lagi, masih merapatkan lagi. Berarti bakal dikejar ranting-ranting baru, Mas? Ranting-ranting baru masih nanti kita cari. Kira-kira untuk kawatnya atau pengarahannya masih bisa dilakukan, Mas? Masih banyak ini lur, pengarahannya masih. Ini belum apa-apa ya lur ya, ini itu baru bahan yang setengah jadi. Ini juga masih nanti perlu ditata seperti ini. Ini nanti akan kita rapikan lagi, jadi bentuknya tidak kaku kayak gini. Nanti akan kita rapikan dengan menggunakan tatah, kita longi, akan kita kurangi seperti ini. Jadi nanti ini langsung ke sini, ketarik ke sini, set, nggak pakai ke atas dulu, langsung ke sini, set, gitu. Tapi nanti kalau pohonnya sudah atas, sudah nembaknya udah banter-banter, udah panjang-panjang, baru kita main potong bawah. Kita lukai bawah. Kenapa harus kayak gitu, Mas? Karena ketika atas itu subur, terus batang kita kurang itu apa ya namanya, rangsangan untuk nutupnya itu cepet. Kalau sini belum sehat, belum banter tembakannya daun itu, kalau bawah atau batang kita kurangi, kita lukai itu nutupnya lama loh. Kayak gitu. Biasanya terjadi pembusukan. Untuk pohon sebesar ini berarti harus ekstra ya, Mas, hati-hati. Ekstra. Pupuknya kita jaga, siramannya kita jaga. Jangan sampai telat karena ini sudah naik pot. Walaupun dengan media sebesar dan sebanyak ini, kalau sudah naik pot, naik pilar kayak gini, pasti akan netes ke bawah telur, jadi harus kita kontrol. Berarti sementara perawatannya hanya penyiraman aja ya, Mas? Penyiraman, pemupukan cair, vitamin B1, sambil penyemprotan hama mungkin. Oh iya, emang pohon ini mungkin ada hama, Mas, jamur dan sebagainya? Kalau jamur jelas ada, serangga-serangga kayak itu ada, dipakai untuk sarang semut, kalau tanaman-tanaman gede kayak gini. Tapi alhamdulillah untuk hama di daun nggak ada lur. Biasanya kan ada kutu putihnya, kutu kebulnya itu, tapi ini aman, nggak ada, daunnya sehat. Kalau sudah kena kutu putih itu susah itu nyemprotinya. Berarti kalau hama yang di batang nggak begitu mengganggu ya? Nggak apa-apa. Semut itu cuma numpang hidup. Karena nggak bisa bikin rumah pakai semen lur. Jadi dia hidupnya di pohon-pohon. Ini pohonnya dapat dari mana, Mas? Dari Blora, dari cepu ini lur. Dulu hunting. Dongkel, Mas? Dongkelan alam ini. Bentuknya emang udah seperti ini? Iya, dulu di alamnya seperti ini. Jadi dapatnya di tebing, di pinggir sungai. Jadi sini tebing, dia hidup di samping. Sampingnya itu pohon bambu dulu. Terus ini kita angkat, kita potong bawahnya, kita angkat, kita tanam lagi. Udah pernah ada yang nawar belum, Mas? Ini harganya berapa? Udah, tawar 50 dulu ini, Mas. 50 juta? Kenapa gak dilepas, Mas? Salah satu menteri Jakarta yang nawar tapi nggak dilepas karena masih suka sama pohonnya. Nunggu sampai harga berapa nih, Mas? Belum tahu ini, Mas, belum sempat ada angan-angan mau ngejual, itu belum ada. Kecuali kalau saya dapat pohon lebih bagus dari ini, baru mungkin bisa saya lepas itu kalau ada yang nawar. Oke, Lur, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di sini dulu. Pokoknya tetap ikuti terus channel kami Agro Piknik. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam wok-wok.